Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Farmasi Fisika di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang dilaksanakan secara daring. Saya, Sylvia Surini, akan menyampaikan perkuliahan Farmasi Fisika dengan topik koloid yang akan terbagi menjadi dua bagian. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Pada sesi pertama akan dibahas tentang sistem terdispersi, ukuran dan bentuk partikel koloid, tipe-tipe sistem koloid, dan sifat optis koloid. Sedangkan pada sesi kedua akan dibahas tentang sifat kinetik koloid, sifat elektris koloid, dan stabilitas sistem koloid. Setelah mengikuti topik koloid bagian pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk membedakan berbagai tipe sistem koloid dan karakter utama sistem-sistem tersebut, memahami sifat optis utama koloid, dan aplikasi sifat ini pada analisis koloid. Baiklah, pertama-tama kita bahas tentang jenis-jenis sistem terdispersi. Jenis sistem terdispersi dibedakan berdasarkan ukuran partikel terdispersi atau fasa terdispersi menjadi 3 jenis, yaitu pertama dispersi molekuler dengan ukuran partikel lebih kecil dari 1 nanometer. Contohnya molekul oksigen, larutan ion-ion biasa, dan larutan glukosa. Kedua, dispersi koloid dengan ukuran partikel antara 1 sampai 500 nanometer. Contohnya koloid sol perak, gel polimer, susu, dan mentega. Yang ketiga, dispersi kasar dengan ukuran partikel lebih besar dari 500 nanometer. Contohnya butir-butir pasir, emulsi, dan suspensi farmasetis. Masing-masing sistem dispersi memiliki sifat yang berbeda yang berkaitan dengan ukuran fasa terdispersinya. Ukuran partikel yang berbeda menyebabkan dispersi molekular dan dispersi koloid tidak dapat terlihat dengan mikroskop biasa. Namun, koloid dapat terlihat dengan mikroskop elektron. Sedangkan dispersi kasar dapat terlihat baik menggunakan mikroskop elektron maupun mikroskop biasa. Karena ukurannya yang kecil, partikel-partikel pada dispersi molekular dapat berdifusi dengan cepat, sedangkan partikel koloid berdifusi secara lambat, dan partikel dispersi kasar tidak berdifusi. Bila ketiga jenis dispersi ini dilewatkan pada kertas saring biasa, maka dispersi molekular dan koloid dapat melewati, sedangkan dispersi kasar tidak dapat melewati kertas saring. Bila sistem dispersi ini dilewatkan melalui membran semipermeabel, maka dispersi molekular dapat melewati, sedangkan koloid dan dispersi kasar tidak dapat melewati membran semipermeabel. Karena partikel koloid tidak dapat melalui membran semipermeabel, maka kita dapat memisahkan partikel koloid dari partikel molekuler. Ini disebut dengan dialisis. Gambar berikut mengilustrasikan peristiwa dialisis. Tabung kiri adalah keadaan awal dan tabung kanan adalah keadaan kesetimbangan. Bulatan-bulatan besar berwarna kuning melambangkan partikel koloid dan bulatan-bulatan kecil berwarna hitam melambangkan partikel molekular. Difusi berjalan dari kompartemen A ke kompartemen B yang dibatasi dengan membran semipermeabel. Skema ini mengilustrasikan bahwa partikel-partikel molekuler dapat berdifusi melewati membran semipermeabel dari A ke B sampai jumlah partikel molekuler sama atau setimbang pada A dan B. Sedangkan partikel-partikel koloid atau bulatan kuning yang berukuran lebih besar tidak dapat melewati membran semipermeabel.
Jadi, pada kesetimbangan yang ada pada kompartemen B hanyalah partikel-partikel molekuler. Berikutnya, kita masuk pada bahasan tentang ukuran dan bentuk partikel koloid. Partikel-partikel koloid dengan ukuran antara 1 sampai 500 nanometer memiliki luas permukaan spesifik yang sangat besar bila dibandingkan dengan luas permukaan dari partikel-partikel yang berukuran lebih besar. Selain pengaruh dari ukuran partikel koloid yang kecil, luas permukaan spesifik juga tergantung dari bentuk partikel koloid. Berikut bentuk-bentuk partikel koloid. Ada yang berbentuk bulatan atau sferis, berbentuk elips atau lonjong, dan batang-batang pendek. Ada juga yang berbentuk elips pipih dan serpihan. Selain itu, ada yang berbentuk batang panjang dan benang, bentuk benang bergulung longgar, dan bentuk benang-benang bercabang. Sistem dispersi koloid memiliki 3 tipe, yaitu koloid liofilik, koloid liofobik, dan koloid amfifilik atau koloid gabungan. Pada koloid liofilik, partikel-partikel koloid banyak berinteraksi dengan medium dispersi, sehingga disebut pula koloid suka pelarut. Pada koloid liofobik, partikel-partikel koloid tidak atau sedikit berinteraksi dengan medium dispersi, sehingga disebut koloid tidak suka pelarut. Sedangkan pada koloid amfifilik, partikel-partikel koloid merupakan misel atau agregat dari senyawa amfifil atau senyawa surfaktan. Ketiga tipe sistem koloid tersebut dibedakan berdasarkan beberapa karakteristik berikut. Pertama, jenis fase terdispersi. Kedua, interaksi dengan medium dispersi atau solvasi. Ketiga, kespontanan pembentukan koloid. Keempat, perubahan viskositas medium dispersi. Dan kelima, pengaruh elektrolit terhadap stabilitas. Kita mulai dengan sifat koloid liofilik. Yang pertama, fase terdispersi pada koloid liofilik adalah molekul organik besar. Kedua, partikel koloid liofilik berinteraksi dengan medium dispersi atau terjadi solvasi. Dispersi koloid liofilik terbentuk spontan. Viskositas medium dispersi meningkat dengan adanya fase terdispersi. Dan terakhir, dispersi koloid stabil dengan adanya elektrolit, namun dapat mengalami salting out pada konsentrasi elektrolit yang tinggi. Selanjutnya, sifat koloid liofobik. Fase terdispersi koloid liofobik merupakan partikel anorganik dan sedikit atau tidak berinteraksi dengan medium dispersi, sehingga tidak terjadi solvasi. Dispersi koloid tidak terbentuk spontan, sehingga perlu prosedur khusus dalam pembuatannya. Viskositas medium dispersi tidak banyak meningkat dengan adanya fase terdispersi. Selain itu, dispersi koloid tidak stabil dengan adanya elektrolit, sehingga sering ditambahkan koloid liofilik sebagai koloid pelindung atau untuk menjaga stabilitas koloid liofobik. Yang terakhir, sifat koloid gabungan atau koloid amfifilik. Fase terdispersinya merupakan misel atau agregat dari senyawa amfifil atau surfaktan. Terjadi solvasi pada bagian hidrofil atau lipofilik, tergantung jenis medium dispersi, air atau bukan air. Dispersi koloid terbentuk spontan ketika melebihi konsentrasi misel kritis atau critical misel concentration. Viskositas medium dispersi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi amfifil. Penambahan elektrolit mengakibatkan konsentrasi misel kritis menurun. Namun, koloid dapat mengalami salting out jika konsentrasi elektrolit tinggi. Selanjutnya kita masuk pada bahasan tentang sifat optis koloid. Bila seberkas cahaya dilewatkan pada dispersi koloid, maka terjadi penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Peristiwa ini disebut efek Faraday Tyndall. Sifat penghamburan cahaya oleh dispersi koloid ini dapat digunakan untuk menentukan bobot molekul partikel koloid dan memperoleh informasi tentang bentuk dan ukuran partikel-partikel koloid. Penentuan bobot molekul koloid liofilik dapat ditentukan karena bobot molekul sebanding dengan kekeruhan atau turbidity koloid pada konsentrasi tertentu.
dan kekeruhan terkait dengan penurunan intensitas cahaya secara fraksional akibat penghamburan ketika cahaya masuk. Perkiraan bentuk dan ukuran partikel koloid dapat dilakukan karena intensitas penghamburan cahaya bervariasi sesuai dengan sudut pengamatan yang tergantung pada bentuk dan ukuran partikel koloid. Demikianlah perkuliahan koloid sesi pertama ini. Kita telah mempelajari tentang sistem terdispersi, ukuran dan bentuk partikel koloid, tipe-tipe sistem koloid, dan sifat optis koloid. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi koloid terkait sifat kinetika koloid, sifat elektris koloid, dan stabilitas sistem koloid. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan ini. Sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.